tim, baik itu di Kelurahan Kewangu, khususnya Ihola Proyek Kilim Batu, yang sama-sama saya cintai, dan seluruh rumpun keluarga. Bunda banda kahamatuna, nama ramba na kabihu, namanya na kotak, lihungan na kutiki ya, na kabihu. Saya takut jangan sampai ada yang ketinggalan sebentar. Tapi pada prinsipnya, pate birihigu, umbu rambu, ayah inna, eri, budak bami, mematu birihianangan. Pertama tentu kita sebagai umat percaya, semangatnya kita semua untuk memanjatkan syukur kehadirat Tuhan atas perkenanannya. Kita boleh berkumpul bersama-sama untuk bertemu dengan calon wakil bupati. Bapak Ibu sekalian, saya kira bukan tempatnya untuk saya mempengaruhi pikiran, hati daripada saudara-saudara semua yang hadir pada saat ini kaitan dengan pilkada yang kita sedang hadapi saat ini. Gigi rulang gunu dan bubatan. Pertama, empat dan nyim magadim gana maananya IKP. Maka pumul peradaya, ma pemetuaya, maananya tipuhu nama tu IKP. Dapat ia nyung-nyungkan tahun selatan kakumai pekampanya yang gedung menyemihongkan. Pada mana menyerti IKP? Nah pada mana? Di depan kita, Ibu anggota DPRD ini pada kalian bikin memnyakadinya. Kalian sudah membuktikan Proyek Kilim Batu memberikan suara yang sungguh berarti. Bahkan mungkin dalam sejarah Proyek Kilim Batu mungkin adalah sejarah pertama Proyek Kilim Batu menyatukan tekadnya bersatu untuk memberikan suara yang cukup banyak kepada beliau. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya kasihi, tadi MC mengatakan kata napinya nu hamutun na pabulukun dan na peraman hamutun na Pakris menjadi bupati selama 3,5 tahun. Baiklah, saya coba akan uraikan beberapa hal apa yang dilakukan oleh Pakris selama 3,5 tahun. Pertama, saya bicara kaitan dengan infrastruktur. Sebelum saya bicara tentang infrastruktur, kita harus ketahui bersama Kris Praing dilantik menjadi Bupati Sumba Timur dalam posisi Sumba Timur seperti apa. Kita mesti tahu itu. Ipetingi paham menunggu abuk rata luka. Dengar dulu, tayak. Ipahamu yang garan na paolokumu, kay patakannya na anumi, kay paninya hamatun na tetanggami, keluarga-keluarga juga yang ada di tempat jauh. Kalau tepuk tangan, boleh tepuk tangan sekarang. Saudara, keadaan Sumba Timur ketika berada di tangannya Pak Kris Praing, ketika dilantik pada tahun 2021 bulan Februari yang lalu, Sumba Timur dalam posisi kita minus anggaran, kita kekurangan uang 40 miliar rupiah. Dalam posisi kita tidak ada uang. Dalam situasi kondisi seperti tong ada COVID, bahkan Pak Kris juga dilantik dalam posisi beliau masih menggunakan masker. Termasuk saya yang berangkat ke Kupang dengan beberapa teman untuk ikut pelantikan beliau. Saya pun tidak bisa masuk dalam ruangan di kantor gubernur karena dibatasi. Masuk ke rumah jabatan, beliau juga tidak buat acara karena memang ada pembatasan pada waktu itu. Tidak lama beberapa waktu setelah dilantik, tong menyambutunan pada Seroja. Lumbung padi kita di wilayah timur rontok karena bendungannya patah. Lumbung padi kita di Canberra rontok karena bendungan Labanapa juga patah. Banyak jembatan, banyak jalan, banyak irigasi yang roboh akibat irigasi. Puluhan ribu pemukiman masyarakat, rumah masyarakat hancur lebur karena badai Seroja. Saudara sekalian, dalam situasi seperti itu, siapapun bupatinya pasti akan mengalami kesulitan. Berhenti di situ? Tidak. Masih ada lagi. Kita harus terima itu fakta. Selama sekian tahun, hampir 15 tahun, mau hampir 20 tahun, hama belalang terus menghantui petani kita. Begitu banyak persoalan-persoalan sosial yang terjadi yang kemudian menyebabkan, saudara sekalian, situasi dan suasana masyarakat di eranya Pak Kris tidak mudah.
Lalu di satu sisi, saudara sekalian, pembangunan infrastruktur di zamannya Pak Gideon, 13 tahun beliau jadi bupati, 2 tahun beliau jadi wakil bupati. Golkar puluhan tahun menguasai Sumba Timur, memimpin Sumba Timur. Apa yang terjadi? Itu Mahani Warkop tidak pernah dibangun, jalannya tetap rusak, Tanah Rara tetap parah, jalan di Iluku tetap parah, jalan di Bebeting parah, jalan di Kalipi parah, jalan di Lehiru parah, jalan di Padanjara parah. Saudara tahu, saya dulu kalau berangkat ke Nggongi itu 8 jam baru sampai. Jaka autotruk, kalau jalan autotruk jam 5 start dari Mengapu, itu bisa jam 6, jam 7 petaka Nggongi. Dulu daerahnya Pak Kris Praing, tendes gas 2,5 jam sampai. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena setelah Pak Kris dilantik tanggal 26 Februari itu tahun 2021, pembahasan anggaran murni di November 2023 untuk anggaran 2022 kita alokasikan ke Bangun Tanah Rara 27 miliar 300 juta, terbesar sepanjang sejarah. Bukan Pak Gideon tidak membangun, Pak Gideon melakukan juga pembangunan, saudara sekalian. Tapi bangun itu seperti apa? Hakut setoi orang Kupang bilang. Ya, jangan tahu dah unu ya dengan seluki-seluki. Akhirnya sesudah 13 tahun kita bangun ini hot mist di Bangun Tanah Rara. Saya kebetulan ikut waktu sidang dengan anggaran pertama 3,5 miliar. Itu tahun 2012, pembahasan anggaran di 2011. 2014 kita tambah lagi sekitar 3,5 miliar. 2015 tambah lagi sekitar 4 miliar. Kita tambah sedikit, makanya lambat. Tahun 2020 kita anggarkan lagi 8 miliar, itu terbesar. Tunggu kaya rambu COVID-19 akhirnya 8 miliar turun menjadi tinggal 2 miliar waktu itu yang dikerjakan oleh romantis. Takaduna Kahiliwuku. Berapa puluh tahun Golkar berkuasa di Sumba Timur, baru sampai di Hiliwuku dari Kawangu Tanah Rara. Zamannya Pak Kris Praing, tahun 2021 lagi kita kita rancang anggaran untuk tahun 2022 27 miliar 300 juta takana laka Tiguluku simpang lehamba. Lalu untuk tahun 2023 di tahun 2022 November kita sidang anggaran murni 2023, kita alokasikan anggaran lagi 16,8 miliar takaduna Tanah Rara. Itu hot mix. Tidak berhenti di situ. Di ujung tahun 2023 kita bahas lagi anggaran 2024. Kita alokasikan anggaran lagi 7,8 miliar. Laporannya ke Tanah Rara merintahkan nakal simpang mengamiti. Hari ini itu yang dilakukan oleh Pak Kris Praing. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, ada persoalan yang sangat krusial. Padanjara tidak ada hot mix sebelumnya. Dalam sidang paripurna saya bicara kepada Pak Bupati. Saya bicara, itu di paripurna saya angkat suara mau tutup sidang, ada Pak Franky, beliau S2. Saya minta waktu karena sudah ada anggaran yang begitu besar dialokasikan di selatan. Tentu Pak Bupati berpikir bagaimana juga wilayah lain. Cuma Padanjara begitu vital saat itu. Kemudian saya bicara dengan beliau, dan beliau kemudian alokasikan anggaran lagi 2 miliar. Dan di tahun 2023 alokasikan lagi 4 miliar. Jadi total 6 miliar di eranya KP itu Padanjara. Jadi tinggal 2,5 kilometer. Dan tahun depan sudah ada anggaran 5 miliar untuk Padanjara. Pertanyaannya begini, kanyo tayan ay terung wilayah selatannya pada badai KP jagawan melangun. Karena apa? Kapera bukanlah Sumba Timur tanpa itu selatan. Betul tidak?
Ini ya hunggan na kambiara, ya kada pikirkan jalan hakuda Anda, dan ini gua makan abulukian. Tidak ada yang masuk jurang, betul tidak? Pak Kris Praing melihat Sumba Timur itu seperti manusia. Ada kaki, ada paha, ada badan, ada leher, ada rambut, dan seterusnya. Itu Sumba Timur. Lalu di satu sisi ini, ada kanker yang harus ditangani, yaitu selatan. Karena itu Pak Kris memprioritaskan ramaki dia pun di selatan Tuhan. Gikina. Karena bumanda lakialan ya. Banyak orang yang meninggal akibat jalan yang rusak. Pak Kris Prai mengambil langkah kupahadap Pak Kunyubat di selatan Tuhan. Marihalan maka dumunyo di selatan umbur ramaki kadimkan. Gak para mana? Para menyimma ya kamarampakan biara. Menjadi bupati saat ini. Berhenti di situ tidak? Jadinya ke napangalanya harum ngana wangun yang anan mutau Pak Kris dan Pak Brengki terpilih lagi. Saya yakin hotfix yang sudah sampai di Simpang Lewila di Wangameti akan berlanjut ke Kananggar. Sampai di Kananggar akan terus ke Leobu, keluar ke Leru, masuk ke Merara, di ibu kota kecamatan. Ini paham dengan Anda, Pak Bira Manera. Jadi kalau hari ini saudara-saudara sekalian, yang ingin ala Facebook ninggana calon wakil bupati pindah tarik tambang dari kita mau. Aduh, ini apa yang mau dilakukan Bapak? Apa yang dilakukan? Tarik tambang itu 17 Agustus. Betul tidak? Bukan kau tiba-tiba pergi di sana, auto ada berek, ya kan? Kau tarik tambang di situ. Tapi tamam apa nan hukum itu tamam bapak dilenggang jalan kaki. Saudara sekalian, saya mau ngomong di titik yang ada tarik tambang itu. Itu pendakian di Lehubu. Tolong. Saya justru ngomong. 1 tahun lalu saya pergi ke Lehubu. Saya melaksanakan reses di situ. Sebagai anggota DPRD, pasti banyak yang tahu kenal saya. Saya anggota DPRD yang memberi bukti selama saja di anggota DPRD. Betul? Apa bukti yang pernah saya buat di sini? Bengkel saya kasih Umbu Adi. Apa lagi? Pisang saya bagi-bagi di sini. Sederhana saja itu. Jadi saya reses itu tahun lalu di Lehubu. Ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka bilang, Ombo, ya kan dengan pekun lihat ada dua titik pendaki di Lehubu yang paling parah. Memang saya sudah lihat, waktu saya datang sudah lihat, saya bilang. Saya video call sama Pak Bupati. Ombo, ini masyarakat mau bicara dengan Pak Bupati. Karena tugas DPR adalah seperti itu. Kami kalau reses itu anggarannya besar, Bapak Mama sekalian. Kami digaji untuk reses, ada tunjangan kami 8 juta. Ada biaya pertemuan 30 juta di berbagai tempat dan segala macam. Untuk kami laksanakan pertemuan menyerap aspirasi masyarakat. Setelah itu turun dengan aku, saya kurang puas, saya panggil tokoh masyarakat, turun dengan aku kita ketemu Pak Bupati. Paham aja Pak Bupati. Kemudian dalam sidang anggaran di DPRD pada saat pembahasan di paripurna, saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati dan Kadis PU, akhirnya alokasikan anggaran untuk 2 titik di tanjakan Lehubu itu. Ramah penakian umum. Makanya kita nak tahu nama tarik tambang kan ada batu, ada drum, ada molen di situ. Orang sebetulnya membuat konten tapi lupa molen itu kelihatan di video, Tuhan tidak lupa. Lupa edit. Nah saudara sekalian, lalu pertanyaannya adalah untuk apa video itu dibuat? Tujuannya adalah membangun framing di media sosial supaya masyarakat berkesimpulan Pak Kris tidak memperhatikan selatan. Itu poin yang mau disampaikan. Ada framing yang mau dibangun di media sosial, mempengaruhi pikiran masyarakat, mempengaruhi pikiran khalayak dimanapun berada, bahwa Pak Kris gagal menjadi bupati. Itu opini yang coba dibangun secara masif di media sosial. Tapi saudara sekalian,
nyumala selatan mapadaham banyak kalau mangana bukan pelaku di KP. Dan bulu tahu anyo dengan bim salabim kehendak kepahamu dalam selatan ya. Betul tidak? Dia kerja pasti pakai tahap demi tahap. Tapi terukur apa yang beliau lakukan. Terukur terarah jelas apa yang beliau lakukan. Makanya Bapak Mama dengar baik-baik. Kawangu Tanah Rara sudah selesai. Saat ini sudah sampai di Simbang Wagamiti. Di saat yang sama, Pak Kris juga alokasikan anggaran 20-an miliar untuk Lawila ke Banda. Itu yang akan menuju ke Lulunilu, ke Harai, Lulunilu Werara. Werara dia akan keluar lagi ke Patamawai. Keluarlah dia ke Maumaru, di Laau di situ. Ketemu jalan provinsi. Jadi semua terkoneksi. Itu yang Pak Kris lakukan hari ini. Demikian juga yang dibangun Hamatun Nulal Pandawai, Lemau Bokul, Takkan Nakala Balatungga, itu aspal. Betul tidak? Di sisi yang sama, Pak Kris juga ada bangun itu gerbang yang ada di Kataka, Lapatawang menuju Matoberingu, Kataka. Itu sudah opmis, sudah dibangun juga oleh Pak KP. Tujuannya apa? Akan terus berkesinambungan dengan pembangunan sampai di Gamangi. Itu program jangka panjangnya beliau, jangka menengahnya beliau. Sehingga nanti ketika dia terpilih kembali, hakul yakin. Walatungga akan terus ke Merumba. Merumba akan terus ke Moramba. Moramba akan terus ke Tambata Bundung. Keluar ke Gamangi, turun ke Mateo Katingga, turun ke Kota Kawau, dia keluar di Kadupun. Begitu cara kerja pemerintah. Jadi kalau orang bilang KP tidak buat apa-apa, dia punya mata yang buta. Pasti. Dia punya mata yang buta. Saya pertanggungjawabkan ini bahasa. Karena berdosalah kita. Ada orang, ada pemimpin yang membangun Sumba Timur dengan hati. Tapi ada saja orang yang sirik. Kemudian membangun frame bahwa Pak Kris tidak lakukan apa-apa. Berdosa. Yang kedua, Bapak Mama sekalian, dari sisi pemberdayaan. Kalau bicara pemberdayaan, berarti bicara tentang ekonomi. Bisa tenang. Saya kalau bicara, kalau ribut pasti saya konsen hilang. Bisa tenang ya? Beri saya kesempatan. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, apa yang Pak Kris lakukan? Baru di eranya Pak Kris Prahing, Bapak Ibu sekalian. Beliau gelontorkan anggaran miliaran rupiah. Untuk apa? Mendorong UMKM, usaha mikro kecil menengah. Dari mana? Dari dana insentif daerah, DID, dengan dana insentif fiskal untuk fisik, dana insentif daerah untuk pemberdayaan. Maka ada benang, ada ribuan orang yang dapatkan itu benang. Ada kambing, apa lagi? Perbengkelan, ketinting, ada perahu, apa lagi? Alat gunting rambut, pertukangan, dan seterusnya. Dan itu dibagikan oleh Pak Kris dari ujung Sumba Timur sampai ujung Sumba Timur. Tujuannya apa? Supaya ini UMKM tidak mati akibat krisis yang sedang terjadi. Berhenti di situ tidak. Ada alokasi anggaran lagi lewat Dinas Koperasi dan Dinas Pendapatan. 3,5 juta dan 3 juta per rumah tangga. Per GK, betul. Itu untuk usaha mikro kecil menengah. Ratusan orang yang mendapatkan itu. Sehingga dengan demikian, dengan perhatian Pak Kris terhadap UMKM dengan gelontor anggaran begitu besar, kita kemudian mampu menjaga inflasi. Gejolak ekonomi yang sempat terjadi mampu diredam oleh Pak Kris dengan bantuan dan suntikan terhadap UMKM. Ada pergerakan ekonomi yang sementara berkembang. Itu yang dilakukan oleh Pak Kris. Sehingga hari ini kemudian kalau saya tidak salah, ada dapat penghargaan ya, Bupati Sumba Timur sebagai bupati yang mendorong pemberdayaan masyarakat lewat program-program yang saya sebutkan tadi. Stop di situ tidak? Masih banyak lagi. Sumba Timur ini kita pernah 2 tahun lalu
atau lalu saya tidak salah ya, pernah harga beras naik, betul tidak? Betul ya? Cuma la carriera umbu beras sudah 900.000 satu karung waktu itu. Degatikuai 1.200.000 waktu itu. Tapi tidak berlangsung 1 bulan. Dia hanya 1 minggu saja. Pak Kris turun ke pasar lakukan operasi pasar. Rapat mendadak dengan Forkopimda, turun ke pasar Impres, lakukan sidak di toko-toko pengumpul beras, stabilkan harga, dalam waktu yang singkat harga beras stabil kembali. Itu yang Pak Kris lakukan untuk kemudian memastikan masyarakat Sumba Timur aman. Dari dana DED juga kita keluarkan anggaran miliaran rupiah untuk membeli beras bagi kepada masyarakat, dan itu kemudian mampu meredam harga beras sehingga tidak naik sampai 1 juta di kota Wengapu. Dan itu semua itu ada dalam pantauan pusat, sehingga pusat kemudian memberikan penghargaan kepada Pak Kris sebagai kabupaten atau bupati yang mampu mengendalikan inflasi terbaik di Indonesia. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya kasihi, Pak Kris kemudian berpikir, selama ini ada monopoli di Sumba Timur, sehingga kalau kita mau jujur di NTT, harga barang termahal ada di Sumba Timur, betul tidak? Harga di Sumba Barat, saya Sumba Daya pasti beda di sini, betul tidak? Di sini lebih mahal. Kenapa terjadi? Karena ada monopoli lalu lintas laut. Kapal-kapal hanya dimiliki oleh beberapa orang, oleh beberapa korporasi, kapal-kapal barang, kemudian mereka mengendalikan harga. Harga orang petani mereka tentukan, tapi harga barang mereka yang tentukan. Paham tidak? Kalau kita pergi di toko, mereka tentukan harga. Kalau mereka beli Jambu Menteri Selatan, mereka juga yang tentukan harga. Itu adalah kapitalis punya kerja. Lalu Pak Kris Praing kemudian melakukan terobosan. Caranya bagaimana? Hadirkan kapal Dharma Kartika. Dengan hadirnya kapal Dharma Kartika, maka auto ekspedisinya Umbu Adi tidak perlu tunggu lagi itu Egon. Betul tidak? Dia hanya butuh waktu 1 minggu saja. Dari sini muat hasil bumi, pergi di Surabaya, sampai di Surabaya beli barang, jual ke masyarakat dengan harga lebih turun dari toko. Begitu cara kerjanya Pak Kris. Semen, besi, triplex, keramik, seng dan segala macam beda. Nunggu-nunggu bohong ke padang umum di Telenggung. Tunggu itu uang pensiun DPRD, saya kan sudah DPR lagi. Saya dapat uang dari negara setelah pensiun ya 50-60 juta saja, kecil aja. Nah, kemudian mau bangun rumah, lalu saya punya kawan Elton Mahkota bilang, "Man, ada mahkota kok?" Ayah dia bilang, "Kalau kau bangun rumah kau punya uang kan kecil, nyum DPR kan tidak jadi lagi ini, nyum uang tidak banyak nih kau." Betul Umbu, saya bilang. Kalau bangun lebih pesan saja di Surabaya. Caranya hubungi Om Niko atau Nikmat, dia punya ekspedisi. Tahu Nikmat ya? Kenal dong, dia punya ekspedisi. Saya telepon sama Nikmat. Nikmat, gimana Om? Seng Surabaya 030 berapa? 3.300.000-an. Ongkos berapa? 150-200 ribu satu pak. Oke sudah Om, saya pesan. Total berarti sekitar 3,5, betul tidak? Coba pikir tanya di Mengaku berapa harga? 4 juta lebih. Selisihnya 1 juta. Itu yang Pak Kris mau lakukan. Bagaimana masyarakat saya ini bisa lebih dekat dengan industri, dengan pabrik, dengan cara apa? Kita kuasai lalu lintas laut. Hadirkan Dharma Kartika. Makanya ada kelompok yang tidak senang sama Pak Bupati. Ya nih Pak Bupati ya negara sepi toko bangunan kalau begini. Maka kau banyak anak yang ada umbu yang rambu yang mending toko yang dengan untuk lawan sama Pak Bupati. Sekarang mending ngopo tuh dong. Wah ini bahaya. Lebih ini Pak Kris harus berhenti jadi bupati. Makanya mereka bergabung. Sekarang mereka bangun kekuatan lawan kita.
Tapi itulah politik. Kita juga berpolitik. Sama-sama kita berpolitik. Nah sekarang begini, ya kadang-kadang apa pelawannya KP, kira-kira masyarakat mau bela mana? Ayo kurang keras, kira-kira masyarakat bela siapa? Sekali lagi, masyarakat dengan siapa? Cuma selatan dan Medan cuma kan. Kami juga selatan begitu. Sekarang auto ekspedisi sudah masuk Tanah Rara, masuk ke Nungi. Makanya banyak ang dulu kan, yang sakit kepala gara-gara itu. Bapak mama sekalian, oleh karena itu, nyungga Bekelim di Wilayah Selatan, kebetulan saya dipercaya sebagai wakil ketua tim. Dalam tim pemenangan ini ketuanya adalah Umbu Yadar Waikanabu. Kami sama-sama dari Selatan. Kenapa kami komitmen untuk mendukung Pak Kris? Karena kami lihat hatinya untuk orang miskin. Belum pernah ada bupati yang seperti Pak Kris Prai yang fokus untuk menangani orang miskin. Yang masuk ke gubuk-gubuk, pergi jemput orang yang lumpuh, pergi jemput anak-anak yang stunting, beliau gendong satu persatu. Demikian juga dengan istri beliau, Ibu Bupati. Hati mereka luar biasa buat anak kecil, dan itu terbukti dan terukur dalam kepemimpinannya beliau. Sehingga melihat apa yang Pak Kris lakukan, maka Nyuma Wilayah Selatan, kami punya hati untuk tidak melepaskan orang baik ini berjuang seorang diri. Tidak boleh kita kasih tinggal dia. Begitu banyak orang yang hari ini berkumpul bersatu untuk lawan beliau, hanya karena ketidakpuasan atas kebijakan-kebijakan Pak Kris yang kemudian menguntungkan orang kecil tapi tidak menguntungkan orang besar. Itu yang terjadi, Bapak Mama sekalian. Ini sekarang game sudah dibunyikan, lonceng sudah dibunyikan. Ayo kita main. Nyumat aja pula menyagapi. Pasti kami dari Selatan akan bersama dengan KP. Ya bahwa waktu mana dah jago juga Yosua mau Jawa, dah jago nih Buya dari Kenapa, dah jago nih Buya Rutung, atau siapapun tokoh-tokoh di Selatan yang hari ini berdiri di belakang KPFR. Yang benar adalah bukan yang takkan menyetahui KPFR. Sehingga tidak boleh ada yang pukul dada. Hina jadi EKP, hina jadi FR juga dong. Jangan. Sama seperti yang lalu. Ini Pak Kris jadi bupati tahun 2020 itu karena saya. Aduh Tuhan betul sudah kita hormati, kita hargai. Banyak juga keringat. Kayaknya biji penggan. Karena dukunnya KP. Dukung menjadi KP. Dan demikian tidak boleh ada yang pukul dada. Kalau ada yang pukul dada hanya saya sehingga jadi bupati, saya mau tanya, Tuhan punya tempat di mana? Betul tidak? Tuhan punya tempat di mana? Jangan ambil alih Tuhan punya posisi. Bahwa Tuhan pakai kita untuk kemudian ada dalam gerbong ini, bersyukurlah. Itu bagian daripada cara Tuhan untuk mengantar pemimpin buat masyarakat Sumba Timur. Hari ini pun demikian. Jadi Bapak Mama sekalian, saudara-saudara semua yang saya cintai dan saya hormati, Umbu Rambu tau matun jarang ganap mamatu lada hiyanang lang kender eti lang terada eti bakundua lak lahangga mendapur kukurai kay lahangga na muto itaw wango gena akong gana ambu pulimi hatunya hamutunay KPFR nimban dapat hingga nalakarahan lambaru lamaling kata takatuma hamutunay ayah ieri, imamu itu ya. Jak ang dapuluh, jak ang dedinda. Kata pataka tua makata panjarong, nyin meramba kambiara, ampu jewa di menyelhau perai kawamu gay. Hilang katakan mana? Hari ini begitu kerasnya kekuatan politik yang dibangun secara luar biasa oleh kelompok-kelompok lain agar orang Canberra hanya satu periode. Sano kasar sebenarnya ini. Makanya ipetinggi pamong nunggan na. Apa nama tinaram manunawul yan. Ipetinggi pamong. Ipetinggi pamong penapihan manggoy. Ada kekuatan besar yang kemudian berupaya orang Canberra yang nama KP hanya satu periode. Sama kasal sama nying.
Almarhum Bumayangkunda berapa periode? Keras tadi, berapa periode? Dari mana beliau? Dari mana? Timur. Pak Gideon berapa periode? Dari mana Pak Gideon? Pak Grace berapa periode? Berapa? Ada yang bilang kita stop 1 periode saja. Mau nyimpang Mama Gembira? Mau tidak? Berapa periode? 2 periode. Kata wakilnya itu DKP. Tahu mau pangreding tayanakan. Ya kan? La Timur kalian di Mandala Timur. Betul tidak? Lewat kita punya keluarga juga Pak Gideon. Tapi kan menjadi tidak baik kalau Canberra kita hanya kasih 1 periode saja. Harus 2 periode juga. Tapi hati-hati sekasarnya merambah Canberra. Nyumbala Selatan mendengar calon bupati dan calon wakil. Ya, apa kamu mungkin? Tengok. Tapi hati-hati. Saya pastikan Nyumbala Selatan tidak ada kecamatan yang Chris Praing kalah dan FR kalah. Tidak ada. Mau Tabundu, mau Pinu Pahar, mau Kariara, mau Nungala, mau Pabirwai, mau Matalapau, total kami pasti di KPPR. Tapi Ombo merambah Canberra manggang. Jangan jadi tahu mah. Cuma jangan sampai presentasi kemenangan memanggil Nyumbala Selatan. Jangan sampai saja. Hah? Kayak kakak lakukan KPPR. Hai, tolong orang di Nyumbala Canberra 65% Wanda. Tolong Nyumbala Selatan 70% Wanda. Nyuma meninggal menemukan. Apa menyelanginya Nyuma kana? Latiku aja kali ini kan. Bapak, ayo kita berdiri semua, berdiri semua.